pemerintah sikat impor baju bekas. Setelah sempat heboh di tahun 2023, pelarangan pakaian bekas impor kembali mencuat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bilang bakal melarang impor ilegal pakaian bekas dalam karung atau balpres. Tak hanya memenjarakan pelaku dan memusnahkan barang bukti baju ilegal, pemerintah juga akan menjatuhkan denda sebagai hukuman tambahan. Kata Purbaya, dia sudah mengantongi sejumlah nama yang biasa melakukan praktik impor ilegal pakaian bekas. Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita melegalkan yang ilegal, sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti dia dapatnya. Kan mereka yang penting untung kan. Saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, bahannya dimusnahkan, terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat musahin barang, terus ngasih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Pernyataan Menteri Keuangan ini pun ditanggapi para pedagang pakaian bekas. Mereka berharap pemerintah membuat aturan yang jelas, sehingga tidak merugikan UMKM yang berbisnis pakaian bekas atau thrift. Thrifting juga kalau diambil dari sisi positifnya, kita mengurangi pengangguran juga, mengurangi limbah juga. Terus kita barang-barangnya meski di luar terus tetap steril, kita tetap sterilkan, dan semoganya ke depannya kita bisa berdampingan dengan brand-brand lokal dengan regulasi yang jelas dari pemerintah. Sangat sedih pastinya gitu, karena mata pencarian kami di sini gitu. Tapi ya semoga untuk kedepannya bisa untuk thrifting dan brand-brand lokal bisa seiring berjalan bersama gitu. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat soal pelarangan impor baju bekas? Sebenarnya kalau thrifting dari luar negeri itu aku termasuk yang netral aja, karena aku juga jarang menggunakan produk luar negeri. Nah, mungkin dari Menku Perbuaya itu sangat bagus ya kebijakannya untuk thriftingnya itu dari lokal aja gitu, menstop dari luar negeri. Tapi mungkin bagi banyak masyarakat itu disayangkan karena mereka pengguna kan. Karena aku sebenarnya nggak terlalu pengguna thrifting dari luar negeri, jadi aku di netral aja sih Kak, nggak apa-apa. Kalau menurut saya sih tidak setuju dengan apa yang kebijakan dari Pak Purbaya ya. Karena saya sangat pecinta thrifting, selaku pelaku pembeli atau bayar thrifting juga. Kalau brand lokal kadang suka kalah dengan brand luar. Jadi menurut saya thrifting brand lokal masih kurang dari thrifting brand luar. Jadi dan juga lebih bagus dan lebih murah di brand lokal brand luar. Kalau menurut aku sayang banget sih, karena kan emang banyak anak-anak muda, terutama remaja-remaja yang seumuran aku tuh suka banget thrifting, apalagi emang model-modelnya tuh modis kan zaman sekarang. Jadi kalau bagi aku sendiri emang sayang banget sih untuk dihilangin mungkin. Lalu seperti apa pengawasan yang terbaik untuk kebijakan pelarangan impor ilegal baju bekas? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, setelah sempat heboh di tahun 2023, pelarangan pakaian bekas impor kembali mencuat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bilang bakal melarang impor ilegal pakaian bekas dalam karung atau balpres. Bisakah kebijakan ini dilakukan di tengah minat pasar yang tinggi? Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengawasan yang terbaik? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring. Sudah ada Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API, Mas Danang Girindrawardana. Kemudian ada Direktur Eksekutif KOR Indonesia, Pak Muhammad Faisal, serta ada anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Pak Darmadi Durianto. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, saya mau ke Pak Danang dulu. Pak Danang, Anda kan selaku Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Saya ingin tanya dulu, sebenarnya seberapa berat persaingan antara produk tekstil lokal kita dan juga baju bekas impor selama ini yang kalau kita lihat harganya murah,
kemudian kualitasnya juga bagus begitu ya, ada juga yang bagus begitu. Nah, sejauh ini seberat apa persaingan antara produk impor Balpres ini dan juga produk UMKM lokal kita? Ya, persaingan sebesar apa tidak bisa disandingkan ya antara produk-produk pakaian baru dengan produk pakaian bekas ya. Ini bukan seperti mobil baru dengan mobil bekas, sangat berbeda sekali. Kalau kita lihat dari persaingan dari tingkat harga ya sangat jomplang gitu. Maksudnya produk-produk pakaian bekas itu kan seperti barang sampah yang diimpor masuk ke Indonesia, yang kemudian sampah itu dipilih-pilih mana yang masih bisa digunakan, mana yang tidak, mana yang masih bisa dijual, mana yang kemudian menjadi limbah, kan begitu. Nah, ini harus menjadi satu perhatian kita, bukan hanya sekedar sebuah persandingan head to head atau apple to apple, sangat tidak bisa disandingkan begitu. Kita melihat ya produk-produk UKM kita kalau dari segi harga ya memang dijual agak sedikit lebih mahal dibandingkan harga-harga yang kami sebut pakaian bekas limbah itu. Tetapi begini, kemahalan itu kan juga sangat tergantung pada jenis produknya, bahannya, fashion style-nya, dan kegunaannya. Jadi sangat tidak komparatif. Nah, yang harus kita lihat adalah kita sedang melakukan satu public education. Apakah pemerintah akan membiarkan generasi kita terus-menerus mengkonsumsi yang disebut baju thrifting itu? Dan apakah juga kemudian kita akan memelihara pembiaran yang terjadi di mana para UKM kita, para penjual kita menjual barang-barang sampah yang disebut dengan ilegal itu. Nah, ini kan satu public education tidak hanya kepada masyarakat pengguna tetapi juga masyarakat yang berdagang gitu. Apakah kita terus-menerus akan membiarkan situasi ini? Sebenarnya tahun 2015 larangan itu sudah dikeluarkan. Dan kemudian diperbaiki lagi dengan Permendag 40 tahun 2022. Nah, ketika begitu banyak peraturan sudah dikeluarkan, tetapi kita tetap mengesampingkan adanya peraturan itu, bahkan kalau kita lihat seputar radius 2 km dari istana pun pasar-pasar thrifting menjamur. Dan pembiaran itu terus-menerus kita lakukan oleh aparat penegak hukum kita dan oleh pejabat pemerintah kita. Apakah situasi ini akan terus kita biarkan? Itu problemnya. Jadi kalau menurut Anda kan kalau dari aturan ini kan ibaratnya bukan permasalahan baru ya. Ini sudah lama sekali terjadi begitu. Aturannya sudah ada. Itu artinya pengawasan memang tidak dilakukan atau seperti apa kalau menurut Anda? Menurut saya ini sebuah pembiaran yang sistematis ya. Pengawasannya di mana pengawasan? Dan banyak sekali kejadian-kejadian dilakukan oleh pemerintah melalui satgas pemberantasan impor. Tapi apa gunanya itu? Banyak sekali seremoni-seremoni dilakukan bahkan di halaman Kementerian Perdagangan. Begitu banyak balpres berisi baju-baju impor, baju bekas, dan terkadang juga ada isi baju baru di situ. Kemudian dilakukan pembakaran. Hanya itu yang terjadi. Kasihan para pedagang yang disita. Tapi importernya kan tidak pernah ditindak secara hukum. Tidak pernah sampai ke titik permasalahannya ya begitu ya. Kemudian hanya dimusnahkan, selesai sudah begitu di penjara. Tapi kemudian importirnya yang kemudian dalam tanda kutip pemainnya ini tidak pernah tersentuh. Begitu Anda ingin mengatakan? Betul. Dan ini sangat merugikan industri garmen Indonesia. Saya ke Pak Darmadi Durianto yang selaku anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDI Perjuangan. Tadi kita sudah mendengar ada pembiaran yang sistematis. Nah, kalau dari Komisi 6 DPR RI, bagaimana pengawasan yang dilakukan DPR untuk bisa mengawasi atau pengawasan ini jangan sampai ada ungkapan ini pembiaran yang sistematis. Aturannya memang sudah ada, tapi kemudian pada kenyataannya masih seperti ini. Ya, kalau saya setuju bahwa aturannya sebetulnya memang sudah lengkap ya, dari Permendag, Permenkyu, kemudian juga Permenprin juga ya, kesehatan perlindungan konsumen, sudah banyak sekali aturannya dibuat sebetulnya. Memang ini masalahnya di implementasi, jadi implementasi penegakan hukumnya yang lemah, saya melihat begitu. Kita juga sering memberikan informasi dari DPR tentang baju bekas ini, thrifting ini. Tetapi memang kemudian karena penegakan hukumnya lemah, ya kita ikut juga
pernah sidak di Bandung 11 gudang 19 ribuan bal press thrifting ini senilai 112,35. DPR juga ikut melakukan sidak bersama Kementerian Perdagangan. Tetapi kemudian muncul lagi dan muncul lagi ya. Jadi ini memang masuk, saya pikir memang ada satu sindikat seperti yang dikatakan oleh Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan bahwa ada mafia penyelundup tekstil thrifting ini yang bekerja. Waktu kami sidak itu ada 7 importer yang terlibat. Disebutkan di sana, tetapi nggak pernah kita lihat muncul di lapangan siapa 7 importer ini yang melakukan impor baju bekas ini, dan kemudian ya hilang begitu saja beritanya. Nah, makanya pengawasan kita di dalam rapat dengan Menteri Perdagangan, kita selalu menekankan tentang barang-barang produk ilegal itu, terutama yang thrifting ini, karena ini kan jelas membunuh industri kecil menengah, membunuh UMKM yang ada di Indonesia ini, industri tekstil ini banyak sudah yang tutup, tidak mampu bersaing ya. Bagaimana mau bersaing ya mereka? Ya ini sangat pengaruhnya luar biasa kepada para IKM, industri kecil menengah ini. Ini yang menjadi permasalahan. Maka kita memang juga meminta keseriusan dari Pak pemerintah. Satgas sudah dibuat, sudah dijalankan, sidak sudah dijalankan, tapi setelah sidak berjalan lagi, masuk lagi. Oke. Saya mencatat angka bahwa tahun 2023 sampai 2024 itu ada kenaikan 2 kali lipat itu yang barang masuk impor masuk ke Indonesia. Ada dari 12,85 ribu ton kemudian naik 2 kali lipat kenaikannya. Jadi penegakan hukum sidak kemudian hanya kosmetik saja saya lihat. Kemudian setelah itu kemudian terjadi lagi, masuk lagi. Ya, bahkan saya dapat kabar waktu kami habis sidak di Bandung itu, hari ini sidak, besoknya datang tronton masuk barang lagi ke gudang yang sama begitu. Jadi hal-hal seperti ini saya pikir harus ada keseriusan dari pemerintah. Apakah pemerintah serius ini masalah barang baju bekas thrifting ini? Karena ini luar biasa pengaruhnya. Jadi jangan kita berbicara mengenai berdiri di atas kaki sendiri begitu dalam bidang ekonomi. Tetapi yang terjadi adalah kita berlutut sebetulnya sekarang. Kedaulatan ekonomi itu sudah nggak ada begitu. Saya mau ke Pak Faisal. Pak Faisal, bagaimana dengan penjelasan tadi sudah dikatakan oleh Pak Danang, kemudian juga ada dari DPR soal pengawasan begitu ya, yang kok ya satgasnya sudah ada, sudah dibentuk, tapi pakaian bekasnya sudah dilarang tapi tetap bisa ada, bahkan ada kenaikan 2 kali lipat tadi disebutkan bisa masuk ke Indonesia. Jadi menurut Anda apa yang salah dari aturan ini sebenarnya? Atau kemudian memang pelaksanaan pengawasannya memang sama sekali tidak dilakukan? Ya, saya mengkonfirmasi memang enforcement-nya yang lemah. Saya mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Pak Danang dan juga Pak Darmadi, karena sebetulnya kalau masalah ini sudah cukup lama ya. Banjir impornya sudah cukup lama, bukan hanya yang legal tapi juga ilegal. Dalam catatan saya memang betul bahwa sampai dengan beberapa kuartal terakhir ini ada peningkatan yang besar arus impor, kecenderungan imporan cukup besar, dan ini sangat mungkin ini adalah ilegal. Karena begini, kalau dari pencatatan Indonesia, ya ini saya ambil beberapa contoh produk saja ya. Beberapa ini sepertinya dari sekian banyak produk sebetulnya ada pakaian, sudah ada pakaian laki-laki, ada pakaian wanita, tapi yang kayaknya lebih banyak ini di wanita. Jadi saya ambil misalnya untuk kategori pakaian wanita yang outers ya, itu jaket, blazer dan lain-lain. Kalau di pencatatan Indonesia misalnya di kuartal kedua tahun ini itu impornya hanya 2,9 juta US dollar. Tapi ekspor, kalau kita bandingkan sama catatan ekspor Cina ke Indonesia untuk golongan produk yang sama, itu 15,5 juta US dollar. Jadi ada lebih dari 5 kali lipat perbedaannya gitu. Walaupun ini bisa ya, satunya kan CIF, satunya FOB. Tapi tidak mungkin perbedaannya tuh sampai 5 kali lipat itu. Gitu. Jadi memang ini ada kecenderungan, ada peningkatan memang impor secara ilegal. Dan ini bukan hanya di produk yang saya sampaikan tadi gitu ya. Di banyak produk pakaian yang lain itu juga besar gitu. Dan
Kalau kita melihat yang legalnya saja, perbedaan harga itu memang sangat jauh ya. Yang kalau kita membandingkan yang legal saja antara yang diproduksi dalam negeri sama diproduksi Cina, itu yang diproduksi Cina itu bisa 50-60% dibandingkan harganya, dibandingkan dengan harga di dalam negeri. Nah, apalagi yang ilegal. Ah, Nah, jadi apalagi dengan demand permintaan di dalam negeri itu kan besar untuk besar banget. murah ya. Nah, jadi itu akan sangat mungkin dengan ada pihak-pihak atau oknum-oknum yang memang ingin mengambil keuntungan Ada celah di pribadi sana dari ya. bisnis ini, betul ya. Jadi kalau tidak ada pengawasan dan enforcement yang betul-betul tegas ya dari pihak otoritas, nah ini akan terus berlarut-larut. Dan setahu saya dari diskusi-diskusi untuk mengatasi permasalahan ini lintas kementerian dan juga melibatkan asosiasi sudah ada ya, oleh Kemendak juga sudah ada gitu. Lemahnya sekali lagi dieksekusi gitu ya. Jadi memang perlu ada figur yang kuat ya, dan institusi yang kuat dari atas gitu menurut saya untuk bisa menertibkan ini gitu. Oke, menurut Anda dengan yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini tidak hanya soal pemusnahan saja, tidak hanya soal penjara saja, tapi kemudian harus didenda, harus didenda. Iya. Cukainya harus Ada efek jerah. ada Ada efek jerahnya gitu. Jadi harus ada dendanya tuh juga itu bahkan kalau di kasus-kasus yang lain itu yang lebih jauh lagi ada sampai bukan hanya denda, jadi sampai penjara gitu. Nah, jadi kalau tidak ada enforcement yang kuat begitu ya akan terus terjadi gitu. Dan ini salah satu yang menjadi masalah yang menyebabkan kenapa industri manufaktur yang tekstil dan produk tekstil kita itu berdarah-darah sampai PHK sampai dengan saat sekarang gitu. Oke, apalagi Ini masalah salah satu terbesarnya. Ya. Jadi menurut Anda memang eksekusinya memang harus diperkuat lagi di sana, tidak hanya soal pemusnahan saja, tapi juga ada denda. Selama ini memang tidak ada denda yang diberikan oleh pemerintah dari bea cukai. Kita sudah tahu lah ya, ini kan masuk juga dari pelabuhan-pelabuhan tikus barang ini. Saya sejauh pemantauan saya ada memang hukuman dalam bentuk pemusnahan ya. Nah, tapi denda itu belum ada setahu saya. Apalagi sampai kemudian dipidanakan, dipenjarakan gitu secara aturan. Nah, itu baru secara aturan. Nah, kalaupun nanti ada misalkan ditentukan bahwa aturannya harus didenda dan lain-lain. Nah, masalah yang terbesar juga adalah eksekusinya, menegakkan aturan tersebut. Nah, jadi ada dua hal yang menurut saya memang perlu di follow up secara lebih serius dan segera ya. Tapi kan kemudian itu tadi kita sudah melihat dari sisi pemerintah soal kerugian begitu ya. Tapi kemudian kita juga tidak bisa menutup mata ya, Bapak-bapak, ada mata pencaharian di sana begitu ya, pedagang-pedagang yang memang sudah kadung lah dalam tanda kutip sudah ada dalam bisnis itu begitu. Nah, apa yang bisa Anda sarankan begitu ya? Jangan sampai kemudian juga mematikan mata pencaharian mereka, Pak Faisal. Ya. Ini makanya kebijakan itu kan harus balance hulu dan hilir, sisi produksi dan juga sisi konsumsi. Nah, kalau yang dikatakan tadi memang ada bisnis dari sisi konsumsi ya, retail yang mengandalkan pakaian bekas, tapi kalau ilegal ini sebetulnya menyangkut banyak UMKM, nah, tapi ini sebetulnya kan tidak legal ya, dan merugikan sisi hulunya produksi dalam negeri gitu. Jadi memang menciptakan lapangan kerja di sisi perdagangan, tapi di sisi produksinya menurun lapangan kerjanya gitu. Dan ini kan berarti tidak baik. Nah, memang perlu ada dijaga dulu nih. Kalau memang sudah masuk ya ini dan sudah mereka beli, sudah mereka perdagangkan. Nah, ini memang sudah terjadilah. Nah, tapi kalau kemudian sudah ada aturannya untuk kemudian menahan produk ilegal, maka yang UMKM ini kan bisa diarahkan untuk kemudian mengambil pasokan produk-produk baik itu baru maupun bekas tapi dari dalam negeri gitu. Nah, ini kan berarti harus ada langkah ikutan yang lainnya untuk menyelamatkan UMKM yang di retail ini gitu. Termasuk juga soal pembaharuan regulasi, menurut Anda perlukah ini? Oh iya, jelas tadi saya sampaikan juga kan kalau dari sisi enforcement-nya memang perlu ada regulasi yang secara tegas menyebutkan bahwa memang ada hukuman yang lebih berat ya bagi pelakunya gitu. Dan
denda atau bahkan mungkin yang lebih berat dari itu. Dan yang kedua juga adalah bagaimana regulasi yang sifatnya bukan hanya enforcement tapi juga memberikan insentif supaya ada sektor retail yang selama ini mungkin bergantung pada pakaian impor, baik legal maupun ilegal. Ini kemudian tumbuh suplainya juga dari dalam negeri. Tentunya ini ada bauran kebijakan insentif dan disinsentif. Nah, supaya mereka tetap tumbuh ini sebetulnya retailnya ini, tapi dengan mengambil pasokan dari dalam negeri. Oke. Kita nanti akan lihat apakah dengan adanya ketegasan regulasi dari pemerintah dalam hal ini adalah dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang ibaratnya ya menggetok begitu ya soal importir barang bekas ini, apakah ada jaminan industri tekstil di lokal kita begitu ya dalam negeri itu bisa tumbuh dengan normal dan juga dengan cepat, dan apa yang bisa dilakukan oleh DPR untuk mendorong ini semua, tapi kita akan temukan jawabannya sesaat lagi Bapak-bapak, usai jeda kami akan kembali.